Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan liman rafa'ana wa 'azzana bi syarafil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan la ilaha illallah wa ghayah ila an nalqa rabbana wa rabbana ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuril hadi wa sallallahu بسائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh yang sangat saya hormati, yang terhormat Ketua DMI Masjid Al-Irsyad B5, yang sangat saya hormati Pak Babinsa Kampung Yamara, yang sangat saya hormati, Bapak Kapolsek Arso Kota, atau yang mewakili ya, yang sangat saya hormati Ketua BKMT Kabupaten Kerom, Ibu Hajah Haryani SE MSI, yang sangat saya hormati. Kok tersenyum? Hari ini apa? Lulus di hari ini, Masya Allah. Yang sangat saya hormati Ketua Muslimat Kerom, Ibu Hajah saya terkenalnya Bumir. Yang sangat saya hormati Ketua Aisyah tadi disebutkan, ada dari LPI, yang sangat hormati para ketua-ketua organisasi serta Kabupaten Kerom. Ini nggak lupa juga ini dari DMI Masjid PT Masjid Al Hidayah, PT Tandan Sawita. Masya Allah, ini ada perwakilan. Dan saya dengar tadi ada dari Sengki, Masya Allah. Sengki itu jauh sekali, saya pernah ke sana ngebar 2 kali. Allah, jauh sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di sini, berkumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Kedua-duanya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami atas izin dari Ketua BKMT sehingga saya dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak ibu-ibu di sini. Silaturahim itu Masya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasir rahimah, maka hendaklah kamu bisa menyambung silaturahim. Maka ini adalah hadirin peringatan Maulid Nabi pada saat ini. Peringatan Maulid Nabi itu apa hadirin? Peringatan Maulid Nabi itu adalah media silaturahim. Jadi bapak-bapak ibu, ada orang yang masih enggan atau kurang memahami bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, sesat, ahli neraka. Ada orang-orang mereka punya saudara-saudara sendiri yang punya anggapan seperti itu. Jadi yang dinamakan peringatan Maulid Nabi itu adalah media silaturahim. Saya ingin bertanya, silaturahim ini ajaran agama apa tidak?
Bapak-bapak ibu, silaturahim ini kelas apa ajaran agama apa tidak? Ajaran agama. Yang kedua, dalam acara Maulid Nabi itu apa sih? Kok dikatakan bebas Maulid Nabi itu di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi Gunur yang baca. Gunur. Tadi ada yang baca, terus ada yang mendengarkan. Ini bagian daripada agama tidak baca Al-Quran. Bagian daripada agama apa tidak? Masa yang baca, masa Gunur baca Al-Quran masuk neraka, masuk akal atau tidak? Ya Allah, gitu. Jadi kok dinamakan bid'ah? Kok dinamakan bid'ah itu gimana? Jadi yang dinamakan maulid itu ada pembacaan Al-Quran, ada orang yang mendengarkan. Dan itu perintah agama. Yang ketiga yang dinamakan maulid Nabi itu apa? Maulid Nabi di situ adalah untuk media ada orang-orang yang bersedekah. Ada yang bikin begini, ada yang bikin hiasan, ada yang bersedekah, ada yang bikin ini apa? Di apa itu konsumsi dan sebagainya. Bersedekah ini ajaran agama apa tidak, Bapak-bapak? Ajaran agama. Terus di dalam Maulid Nabi itu apa Maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah di situ disampaikan pesan-pesan agama. Kita ngaji, ngaji ini bagian daripada agama apa tidak? Bagian daripada agama. Maka oleh itu jangan terlalu kita mengartikan bid'ah itu, bapak-bapak ibu, kalau kita bicara bid'ah itu nanti agak panjang. Jadi gini, saya ingin menjabarkan sedikit. Kadang-kadang ada yang kurang memahami tentang ini. Jadi orang-orang itu cenderung jadi kullu bid'atin bid'ah. Kullu ini yang menjadi masalah ini orang-orang kurang paham masalah kullu. Kullu bid'atin dolal. Tiap bid'ah itu sesat wa kullu dolalatin finnar dan setiap sesat masuk neraka. Gara-gara satu pun saja ini, kemudian dia memposisikan atau memendaftar orang lain neraka. Loh kalau kamu jadi orang tukang mendaftar orang ahli neraka, apakah kamu nggak merasa kesepian kamu nanti di sana? Semua masih sekali BKMP tidak ada masuk surga. Kamu sendiri yang masuk surga. Apa enggak kesepian kamu? Mas, iya atau tidak? Begitu loh cara berpikirnya. Nah, kulun ini di dalam Al-Quran tidak dimakna kuliah. Ada yang dimakna sebagian. Saya kembalikan, kulun itu ternyata ada yang tidak dimakna kuliah. Ada yang dimakna sebagian. Di dalam Al-Quran, contohnya di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ dan kami Allah menciptakan minal mai daripada unsur air kulla hayyin. Kulla hayyin ini dimana kul tapi tidak keseluruhan. Tidak semua makhluk itu. Kalau Allah mengartikan semua makhluk itu dari unsur air, berarti Allah bohong. Karena Allah menciptakan jin dari unsur api, malaikat daripada unsur cahaya, bukan dari unsur api, apa dari unsur air. Makanya kul di sini dimakna sebagian. Makanya kul di sini kullu bid'atin dimana sebagian. Terus yang berikutnya lagi kullu apa itu di dalam surat Al-Kahfi apa itu ada seorang raja yang menggosok atau merampas semua perahu. Nah, semua perahu itu yang dimaksud dalam tafsir adalah perahu-perahu yang bagus, bukan semua perahu. Yang diambil adalah sebagian yang bagus-bagus, bukan semuanya perahu. Artinya kullu apa itu kullu safinah bukan tiap-tiap tapi sebagian. Nah sekarang kita menggambarkan kepada sekarang ini. Kalau kulun bapak-bapak ibu, kalau kulun ini kullu bid'atin ini dimana kuliah, maka semua kita tidak ada orang yang bisa masuk surga. Sebab apa? Ayo sekarang. Yang orang kita sepakati bahwasanya yang dinamakan bid'ah itu adalah suatu amalan ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Betul betul? Jadi yang dinamakan bid'ah semua amalan ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Sepakat? Sepakat? Ayo sekarang. Kalau kita ibadah tidak sesuai Rasulullah, bid'ah apa enggak? Bid'ah ya. Apakah anggota Masjid Salim BKMT Kerom ada yang sekualitas ibadahnya sama Rasulullah?
Berarti masuk neraka apa tidak? Ini masuk neraka kalau nggak kualitasnya nggak sama. Lo yang dinamakan sama itu juga kualitasnya. Jangan di samping itu waktunya. Waktu dan tempatnya. Apakah Rasulullah pernah sholat di tahun 2025 di Kerong? Rasulullah pernah apa tidak? Kalau Rasulullah tidak sholat di Kerong 2025, neraka apa tidak? Beda apa tidak? Ya beda. Gitu. Paham apa paham? Yang saya ingin tanya lagi, tempatnya, tempatnya jelas, tempatnya tidak sama dengan kita, tahunnya tidak sama dengan kita, ya. Yang berikutnya lagi apa itu? Saya mau tanya, khotbah itu ceramah seperti ini, atau kalau khotib-khotib kita naik mimbar, itu dakwah apa itu ibadah apa tidak? Rasulullah pernah mimbar khotbah di sini. Semua yang khotbah di sini neraka apa tidak? Ya neraka kalau kulun di mana tiap-tiap. Kalau kulun di mana kuliah berarti yang khotbah di sini masuk makanya kulun di sini di mana sebagian. Sebagian itu artinya adalah yang tidak ada dasarnya Al-Quran maupun hadis. Yang tidak ada dasarnya. Tadi kalau ada dasarnya Quran, maka enggak. Rasul tidak melakukan, tapi ada dasarnya. Baca sholawat ada dasarnya. Menyampaikan pesan agama ada dasarnya. Bersedekah ada dasarnya. Ya, yang ini namanya bid'ah hasanah. Mau bertanya lagi, ibu-ibu, nikah itu ibadah apa tidak? Ibu-ibu dulu nikah perawan atau janda? Kalau perawan neraka apa tidak? Yang neraka Rasulullah nikah pertama janda. Loh iya apa tidak? Ya harus janda, kalau tidak janda masuk neraka. Pak Ustadz Sutrisno yang masuk surga karena nikah dengan janda. Tapi harus umur 40, Anda bersyukurin. Ya Allah, ya Rasulullah. Makanya kita menangan seperti itu. Makanya jangan gampang hanya satu dalil hadis kemudian menjustis orang lain neraka. Sebab di dalam hadis Nabi, barang siapa menghukumi orang lain kafir padahal dia tidak, maka hukum itu pasti kembali kepada yang menghukuminya. Ya. Yang berikutnya lagi hadirin, membaca Al-Quran, ada Al-Quran membaca begitu, itu ibadah apa tidak? Ibu-ibu suka membaca Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, neraka berarti. Karena Rasulullah hafal. Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kalau tidak hafal neraka. Ya, karena Rasulullah langsung hafal, tidak belajar Iqra, tidak belajar apa, tidak membaca. Makanya oleh karena itu ayo jangan gampang mengkafirkan orang, biar kita punya teman banyak nanti di surga. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi itu adalah salah satu tujuan yang paling ingin dicapai adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ini yang penting, Bapak-bapak Ibu. Jadi, bagaimana dalam peringatan Maulid Nabi menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ini yang paling utama. Karena apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam hadis Nabi, tidaklah akan sempurna iman seseorang. Tidaklah akan sempurna iman seseorang manakala saya, kata Rasulullah, tidak lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Jadi kalau Rasulullah tidak lebih kita cintai, maka iman kita tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna kalau Rasulullah tidak pernah kita jadikan idola kita yang paling kita cintai di dalam kehidupan kita. Inilah peringatan Maulid Nabi yang ingin kita gapai. Jadi menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak. Bagaimana kita mau cinta Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasulullah? Bapak-bapak, ibu-ibu lebih mengenal ceritanya, ibu-ibu
lebih kenal ceritanya Dewi Persik atau istri-istrinya Rasulullah? Dewi Persik ya. Lebih kenal ceritanya Ayu Ting Ting atau keluarga Rasulullah? Nah, itu. Bagaimana kalau kita mencintai Rasulullah kalau kita tidak kenal? Kalau kita tidak pernah belajar sejarah kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah dalam hadis yang lain, man ahabbani kana ma'i jannah. Barang siapa mencintaiku, maka orang itu akan bersama saya masuk surga. Ada seorang Arabi itu orang kampung. Orang Arabi datang kepada ya Rasulullah, mata sah, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Jadi Rasulullah itu begitu ditanya, orang ini tanya langsung, kapan datangnya hari kiamat? Jawabnya Rasulullah, mada katalah. Arabi, apa yang sudah kau persiapkan menghadapi kiamat? Kiamat itu nanti kita nafsi-nafsi. Kita nanti akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kiamat itu huru-hara, sesuatu huru-hara yang sangat menakutkan. Nanti kita di sana akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Maka apa yang kau persiapkan? Jawabnya orang Arabi, tidak ada ya Rasulullah. Kayaknya ibadahku masih kurang-kurang, sedekahku masih kurang-kurang. Tapi saya ini ya Rasulullah berupaya untuk menumbuhkan rasa cinta, atau bahasanya aku selalu berupaya mencintai Allah dan mencintai Engkau ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kau cintai. Jadi ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi almar'u ma'aman ahab. Dalam seseorang itu nanti di akhirat itu bersama yang diidolakan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lebih mengidolakan pemain sepak bola, maka bapak-bapak ibu akan bersama pemain sepak bola itu. Dan itu tidak ada apa jaminan ahli surga. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lebih mengidolakan bintang-bintang film, maka akan digiring bersama mereka. Padahal dia tidak ada jaminan ahli surga. Maka oleh karena itu cintailah orang yang ada jaminan ahli surga, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat itu hanya 3. Bahwa dalam hadis Nabi, orang yang bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat itu 3 golongan. Yang pertama al-anbiya, para nabi-nabi. Yang kedua para al-ulama, para ulama-ulama. Yang ketiga adalah para itu orang-orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang mati syahid. Ulama-ulama itu, maka ulama-ulama itu adalah orang yang memberi syafaat. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini betapa sangat susahnya menciptakan golongan. Kalau ambiya pasti tidak akan bisa karena sudah tertutup. Yang memungkinkan adalah ulama. Sekarang ini untuk menciptakan ulama-ulama, bahkan para ibu-ibu banyak yang tidak mampu melahirkan ulama-ulama. Ya, sekarang ini banyak orang susah melahirkan ulama-ulama. Ya, ulama itu bagaimana? Ulama itu ya pokoknya dirinya ya diantaranya ulama itu ada 2 macam. Ada ulama akhirat, ada ulama su. Ulama akhirat, ada ulama su. Ulama akhirat motivasi ilmunya betul-betul mukhlisan lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, berilmu yang lillahi ta'ala. Ini ulama yang pertama. Ulama yang kedua itu kadang-kadang ulama yang ini benar-benar apa itu atas kepercayaan masyarakat diangkat menjadi ulama-ulama karena kapasitas ilmunya, karena pengabdiannya, karena keistiqomahnya, karena keikhlasannya, maka orang itu diaku ulama-ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kami belajar kepada ulama-ulama itu. Seperti guru-guru kami, Syekhuna Umar Birukna Syekh Mimun Zubair. Bapak-bapak, ibu, saya ingin bercerita. Kiai saya itu sampai sepuh itu, kami mondok 14 tahun di sana. Tidak pernah kami santri-santri yang ribuan itu tidak pernah mengalokasikan menggaji guru-guru kami, kiai-kiai kami. Kami tidak pernah gaji kiai saya. Coba sekarang ngajar ngaji, ngajar guru apa gitu agama, ngajar apa, kalau udah digaji
masih mau ngajar apa tidak? Tidak mau ya, kabur ya. Kiai kamu tidak ada yang digaji. Benar-benar ya Allah pengabdian. Padahal ngajinya belum habis subuh ngaji, habis zuhur ngaji, habis asar, habis maghrib. Kalau sholat Ramadan, bapak-bapak ibu, kiai saya itu Mbah Kiai Memon, dan itu kiai pondok pesantren yang ada di Jawa. Mayoritas seperti itu, ya. Itu ngaji habis taraweh ngaji sampai jam 12. Beliau itu kalau habis sholat taraweh langsung duduk di tempat duduk begini ada meja kursi untuk ngaji. Di situ hanya disiapkan minum saja, disiapkan minum. Itu ngaji beliau sampai jam 12 malam. Dan itu tidak digaji bapak-bapak ibu. Ya Allah. Sekarang jadi apa ustadz begitu aja harus main kontrak. Oh, kontraknya berapa? Oh, mau jadi imam di masjid Al-Irsyad 1 bulan Ramadan berani berapa kontraknya? Ya, ini orang berani kontrak. Wah, saya ini imam terkenal ini. Kalau enggak kontraknya sekian saya enggak mau. Waduh, namanya imam kontrak. Enggak, imam kontrak. Kalau nggak ada amplopnya tidak mau. Kamu ini kontrak sama Allah dan Rasulnya untuk menyebarkan ilmu. Masih main kontrak saja. Kontrak sama Allah gimana? Karena dia kontrak begitu kadang-kadang aku tugasi imam saja, tidak pernah ngurusi jamaah, tidak pernah ngurusi ngaji dan sebagainya. Ini muskilah. Ini problem di tengah-tengah kehidupan kita seperti ini. Hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di mana kok cerita sampai ya? Insyaallah. Ulama itu ada 2 macam. Jadi ulama yang murni lillahi ta'ala, bukan karena labelnya Majelis Ulama Indo. Misalnya, ini ulama buatan negara resmi. Ya, ada ulama yang memang dipercaya oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang model-model resmi seperti itu ya, ada yang enggak. Jadi model yang diresmikan seperti itu. Kiai kita nggak pernah, kiai kami nggak pernah dilabeli seperti itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembali kepada Maulid Nabi. Jadi peringatan Maulid Nabi itu kembali adalah salah satu tujuannya adalah bagaimana kita ini bisa betul-betul menjadikan Rasulullah itu paling kita cintai. Nah, oleh karena itu orang kalau mencintai Rasulullah, buktinya adalah mengikuti Rasulullah. Betul-betul. Ada seorang ya Rasulullah, apakah aku bisa nanti ya Rasulullah, aku nanti di akhirat bisa bersama kamu, saya bisa menjadi teman kamu, saya bisa berteman dengan kamu untuk di surga nanti ya Allah. Yaitu jawabnya Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man asani, man ata'ani faqad orang yang taat kepadaku, maka orang itu akan bersama. Ya, orang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang durhaka kepadaku, maka orang itu adalah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi apakah kita mau masuk surga? Maka ikut Rasulullah. Jalannya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Terus Rasulullah yang saya ingin menjadi temanmu, saya ingin menyamaimu, membersamamu ya Rasulullah dalam surga. Maka a'inni bitasratis sujud. Tolong aku dengan memperbanyak sujud. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT ini. Jadi kalau kita ingin bersama Rasulullah, caranya adalah memperbanyak sujud. Bapak-bapak ibu, dan ini indikatornya orang-orang yang saleh. Ma'amin sa'adatul mar'i, Rasulullah bersabda ya, daripada keberuntungan seseorang itu adalah diantaranya mempunyai istri yang salehah. Yang kedua adalah mempunyai anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, saya ingin menjabarkan yang pertama ya. Yang pertama adalah kenapa dikatakan keberuntungan seseorang itu adalah punya istri yang salehah? Karena berkaitan dengan itu. Karena istri salehah itu menjadi kunci keberhasilan membangun rumah tangga yang kokoh, yang hebat. Akan melahirkan orang-orang hebat itu adalah punya istri-istri yang saleh.
Mungkin punya suami-suami yang tak geleng. Mungkin ada suami-suami yang agak fasik. Tapi kalau istrinya salehah, insya Allah keluarganya tetap terjaga dengan baik. Keturunannya menjadi keturunan yang hebat. Asal punya istri-istri salehah. Karena istri salehah itu indikatornya banyak sujud. Hatinya dipenuhi apa itu kesabaran, ketabahan, apa itu ketabahan mencari ridhonya Allah SWT. Istri yang salehah seperti itu. Makanya tadi saya katakan, makanya yang pertama saya katakan banyak sekarang apa itu karena faktor kesolehan inilah yang menentukan anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleh. Apakah bisa disamakan? Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang ibu yang setiap malam tahajud malam, yang setiap malam tahajud dan memohonkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, dibandingkan yang satunya setiap malam berjaga, tidak tidur, tidak tahajud, cuma main HP saja, main TikTokan saja, main Facebookan saja. Kira-kira ada beda apa anaknya? Pasti akan berbeda. Bapak-bapak ibu, kiai-kiai kita itu kan makanya kalau kamu hamil, maka banyak baca Al-Quran, banyak baca sholawat. Nah, ya ini masuk seperti ini. Nah, sekarang banyak ibu-ibu yang tidak seperti ini. Sehingga susah melahirkan anak yang soleh-soleh. Naluri kesolehannya itu rusak ketika masih dalam kandungan ibu-ibu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, pentingnya punya istri yang solehah. Punya istri yang solehah itu menjadi kunci suksesnya rumah tangga. Ya, kalau istrinya rajin tahajud malam, sholat malam, ya. Bahkan saya punya apa itu ada seorang kiai menyampaikan bahkan ketika hamil, kenapa kok kuncinya anak-anak ketika kecil sudah hafal Al-Quran, belajar ilmu agamanya tangguh kokoh karena ibunya suka tahajud malam. Bahkan ketika hamil dia mempunyai target membaca 100.000 Al-Ikhlas selama hamil dia membaca Al-Ikhlas 100.000. Masa seperti itu dibandingkan dengan orang yang tidak pernah wiridan diajak Abdul fa'lam annahu ya ghaffar ya qudus ya ghaffar ya qudus, malah diganti sama jamaah majelis alim ya dolar ya fulus ya dolar ya fulus, pikirannya duit saja. Abdul fa'lam annahu la ilaha illallah, malah Abdul fa'lam annahu duit repot ya. Kemana-mana yang pikirin duit, umroh pikirannya duit, supaya uangnya banyak, tokonya lancar, ya. Bukan lillahi ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin pentingnya punya istri yang saleh. Yang kedua adalah mempunyai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti ini Bapak-bapak Ibu penting. Salah satu cara agar punya anak-anak yang berbakti itu adalah doa orang tua, wabil khusus ibunya. Dan diantaranya adalah rajin membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baca 313. Saya punya sanad begini dari kiai itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 313. Ini kalau orang yang rajin seperti ini, salah satu dimudahkan oleh Allah mempunyai keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu-ibu punya amalan ini apa tidak? Diamalkan. Ini amalan Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus di dalam perut ikan masih dikeluarkan, masih kasih hidup di dalam perut ikan. Logikanya tidak akan hidup. Bagaimana orang dimakan di perut ikan, di dalam lautan, masih bisa hidup, masih dikeluarkan oleh Allah dalam badan hidup. Artinya apa? Walaupun dirinya diberikan kesempitan yang macam bagaimanapun juga, masih Allah memberikan jalan keluar. Salah satu jalan keluar adalah misalnya suaminya juga soleh, ya. Punya suami nggak soleh itu repot, ya. Benar, ibu-ibu. Repot apa tidak? Kesana kemari, ibunya nggak merasa tenang. Oh, jangan-jangan nanti mampir. Jangan-jangan mampir. Karena memang ada warung, bagaimana tidak mampir? Ya, di rumah nggak dimasakin enak. Ya, makanya ya Mama, ya Allah. Artinya kalau punya apa itu ketakwaan kepada Allah, ibu tenang.
punya suami soleh, tenang ke sana kemari, karena dia punya takut sama Allah. Kalau tidak punya takut sama Allah, kemana-mana. Salah satu indikatornya ketakwaan kepada Allah, rajin sholatnya, ya rajin sholatnya. Kalau tidak rajin ibadahnya, kalau sholat saja gampang dilanggar, berbuat maksiat yang lain akan gampang. Betul betul. Makanya indikatornya ibadahnya yang benar, ibadahnya yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi tentang peringatan Maulid Nabi adalah seperti ini. Selanjutnya saya punya kitab itu An-Ni'matul Kubra 'alal Alam. Ini kan ada model hiasan-hiasan seperti ini, ada uang-uang seperti ini. Dalam peringatan Maulid Nabi di dalam kitab kami Ni'matul Kubra 'alal Alam diterangkan barang siapa dalam peringatan Maulid Nabi ada makanan atau minuman, siapapun juga yang makan dan minum dari makanan minuman yang demi peringatan Maulid Nabi itu memunculkan keberkahan yang masuk kepada tubuhnya orang itu dan terus meminta kepada Allah untuk diampuni orang-orang yang makan minum itu sehingga masuk nur di dalam dadanya, sehingga keluarlah al-ghil dan penyakit-penyakit hati di dalam dadanya itu. Makanya pentingnya makan minum, dan barang siapa yang di situ ada uang ya, kalau punya ada uang, siapapun juga yang membawa uang itu kemudian disimpan di rumahnya atau di ibu-ibu punya berangkas, ibu-ibu kali semuanya punya berangkas, semuanya punya beras. Misalnya taruh di berangkasnya ibu-ibu, maka menjadi berkah rezekinya menjadi berkah. Makanya itu uangnya itu digunakan 1 tahun, nanti 1 tahun berikutnya 1 tahun berikutnya, dan yang berikutnya lagi bapak-bapak ibu-ibu, siapapun juga yang membacakan maulid di dalam rumah-rumahnya atau masjid-masjidnya, maka Allah menurunkan malaikat yang menaungi tempat-tempat itu sehingga turunnya rahmat-rahmatnya Allah di tempat itu 1 tahun sampai 1 tahun ke depan, sehingga diperingati Maulid Nabi. Maka oleh karena itu hadirin, peringatan Maulid Nabi jangannya di masjid saja, di rumah-rumah dikerjakan. Walaupun tidak harus banyak orang, bacakan Maulid berjanji, Maulid tiba, Maulid apa, dibacakan walaupun di rumah kita, dihatamkan Maulid berjanji, walaupun 3 orang, 7 orang, supaya rumah-rumah kita juga berkah. Minallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, tujuannya Rasulullah ditugaskan di muka bumi ini adalah yang pertama untuk menjadikan liutan mima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis yang lain diterangkan Rasulullah ditugaskan di muka bumi ini adalah innama bu'istu mu'allima. Sesungguhnya aku ditugaskan di muka bumi ini adalah sebagai seorang guru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah keluar dari kediaman beliau. Kemudian di dalam masjid ada 2 kelompok. Yang satu sedang berkumpul membaca Al-Quran dan memohon kepada Allah. Akhirnya beristighosah, membaca Al-Quran istighosah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu sedang taklim, sedang berbicara tentang agama, belajar fikih, bagaimana misalnya tentang masalah thaharah, bagaimana caranya sholat yang benar-benar. Maka Rasulullah menyampaikan, kedua majelis ini kila rumah majelis baik. Dua-dua majelis ini adalah majelis baik, kata Rasulullah. Dua-duanya ini majelis baik. Tetapi yang satu ini yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang bermunajat kepada Allah, kalau memang Allah menghendaki dikabulkan. Kalau enggak, mungkin belum dikabulkan saat ini. Yang satunya sedang belajar ilmu agama, sedang mengkaji ilmu agama. Terus Rasulullah, wa innama bu'istu mu'alliman, dan sesungguhnya saya ditugaskan di muka bumi sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Maka kemudian Rasulullah duduk dalam majelis ilmu tadi. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pentingnya saat ini untuk mengingatkan kepada kita pentingnya ngaji. Karena rohnya Islam itu ada pada ngaji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Maka Mbak Kiai saya pernah merhum juga itu belum menjawabkan. Ada metode di dalam Islam itu ada pengajian, ada ngaji. Kalau pengajian itu ya menambah wawasan saja, tapi tidak bisa menciptakan orang alim. Untuk menciptakan orang alim harus ngaji, harus ngaji. Misalnya bapak-bapak ibu, Masjid Salim BKMT mengadakan pengajian akbar setiap hari di sini akbar hari mendatangkan berbagai macam kiai-kiai didatangkan di sini. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu atau ibu-ibu saya bertanya, kalau sebelumnya bapak-bapak ibu tidak bisa membaca Al-Quran, setiap hari ikut kubroan, kira-kira bisa baca Al-Quran apa enggak? Hah? Hah? Betul. Betul. Misalnya gini ini, Bapak Mama saya sekarang pengajian. Saya sekarang pengajian. Ibu sebelumnya belum bisa baca Al-Quran. Saya ngisi pengajian di sini. Kan saya pengajar wawasan umum saja. Saya kan tidak pernah ngajari baca Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Besok lagi kan pengajar bikin wawasan umum saja. Tidak mengajarkan apa itu ngaji yang apa itu prinsip tadi ngaji. Seperti baca Al-Quran, seperti baca hadis, mengartikan Al-Quran. Makanya ibu, kalau setiap hari ikut pengajian seperti ini, yang sebelumnya belum bisa baca Al-Quran, apakah bisa gara-gara pengajian? Tidak bisa. Karena hanya ikut pengajian wawasan umum. Ya. Orang bisa ngaji itu karena ngaji. Itu yang ngajarkan ngaji Iqra, yang ngajarkan ngaji Al-Quran, yang ngajari fikih, yang ngajari di pondok, ngajari Sulam Safina, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, diajari ngaji, itu baru bisa ngaji. Makanya bedanya ngaji sama pengajar. Kalau ngaji menciptakan orang alim, kalau pengajar mencerahkan wawasan berpikir saja. Jadi menciptakan wawasan berpikir saja, tidak menciptakan orang alim. Makanya pentingnya ngaji bapak-bapak ibu-ibu. Jadi jangan hanya kita terpaku di dalam rutinitas pengajian saja, tapi kita juga harus ngaji. Misalnya kalau saya sekarang ini kalau ngaji bapak-bapak ini saya baca kitab. Ini saya baca kitab. Kalau saya ngaji seperti ini, ibu-ibu juga baca kitab. Begitu saya ngaji, ibu-ibu nanti punya bekal untuk bisa mengajarkan orang lain karena baca kitab. Ya, masalahnya ibu-ibu tidak punya kitabnya. Ya, itu masalahnya. Bapak-bapak tidak punya kitab. Masalahnya itu. Ini namanya kitab. Ini namanya Syarah Hikam. Yang saya pegang ini Syarah Hikam tentang ngaji. Makanya ini pentingnya ngaji. Makanya Rasulullah itu adalah ada pengajian ngaji tadi. Ada yang ngaji mengkaji tentang fikih. Pengajian itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ngaji, pentingnya kita menerapkan kepada anak-anak kita ngaji. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting untuk diajarkan tidak hanya kepada kita anak turun kita. Dan ini hakul walid 'alal walad itu salah satu kewajibannya anak daripada orang tua itu adalah satu memberi nama yang baik, yang nomor dua mengajari kitab, artinya mengajari ilmu agama. Ada kelengkapannya, tapi paling tidak dasar yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi salah satu kewajiban dan menikahkan ketika sudah waktunya. Menikahkan ketika sudah waktunya. Prinsip-prinsipnya ya. Jadi kewajiban orang tua kepada anak itu satu memberi nama yang baik. Nama yang baik itu adalah nama-nama yang bisa ada arti tasakul dengan nama-nama yang ada artinya bima'na doa kepada anak. Jangan kasih nama-nama yang tidak ada nilai doanya kepada anak. Kasih nama Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting apa? Ayu Ting Ting apa? Ayu Ting Ting gitu ya. Ya Allah, ya terus artinya apa? Ya? Kasih nama yang ada doa, ada nilai doanya, ada nilai doanya. Saya kasih nama, saya pernah ganti nama Ibu. Saya di kampung ada nama orang itu karena waktunya ngaji waktu dulu itu tidak sungguh-sungguh. Dia itu kasih nama karena saya kayaknya dengar-dengar di Al-Quran itu
minal musyrikin. Kan baca bener, wah enak. Wah, langsung dikasih namanya siapa? Musyrikin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Saya ganti nama Muslihin. Saya betul itu saya ganti namanya Muslim. Ya Allah, ada lagi, Masya Allah, itu kalau yang satu memalukan, kemaluan perempuan. Saya ganti Farid, namanya Farid. Ya Allah, kasih nama karena nggak ngerti, nggak ngerti. Jangan-jangan ibu-ibu, makanya ngaji yang sungguh-sungguh. Jangan kasih nama Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Namanya Abu Lahab. Tuh, kacau ya. Maka kasih nama yang baik. Pertama, kasih nama yang baik. Terus yang kedua, supaya mengajarkan ilmu agama. Ini wajib bagi orang tua. Kalau namanya wajib, kalau ditinggalkan dosa buat orang tua. Oh, penting ya, bapak-bapak ibu. Hukumnya wajib. Kalau tidak dikerjakan, berarti dosa orang tua. Maka zaman Umar bin Khattab ini ada seseorang melaporkan Umar, Amirul Mukminin Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, digantikan khalifah adalah Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, saya punya anak durhaka kepada saya, punya anak ini durhaka kepada saya, begini punya kelakuan begini. Terus akhirnya sama Umar bin Khattab langsung kepada saya, wahai Walak, kamu tidak boleh durhaka sama kepunya orang tua, dosanya kamu besar. Terus anak ini rupanya terus menyanggah. Ya Amirul Mukminin, apakah ada orang tua juga punya kewajiban buat anak? Kan saya ini dikatakan anak durhaka karena menurut persepsi bapak saya. Tapi menurut persepsi saya, bapak saya punya kewajiban enggak kepada saya? Saya ini punya jadi anak. Apakah ada enggak kewajiban orang tua kepada anaknya? Oh iya, orang tua kata Umar bin Khattab dalam keterangan kitab Tambaul Qabil ini terangkan jelas orang tua harus kasih nama yang baik. Nah, kemudian orang tua harus memilihkan ibu yang baik. Keterangannya Umar bin Khattab gitu. Jadi harus memilihkan ibu yang solehah. Ibu yang solehah. Kalau bapak-bapak tidak memilihkan calon ibu yang solehah, itu dosa. Itu salah. Itu salah buat apa itu? Buat anak-anaknya. Terus kemudian yang berikutnya harus mengajari kita. Terus anak tadi menyampaikan, ya Amirul Mukminin, bapak saya berarti kalau begitu apa itu telah melakukan kesalahan kepada saya. Apa kesalahannya? Saya dikasih nama. Masa saya dikasih nama Ju'lan? Ju'lan itu artinya saya ini artinya adalah pejantannya kelelawar. Jadi Ju'lan itu artinya pejantannya kelelawar. Saya dikasih nama seperti itu, apa artinya? Oh ya begitu Kak. Iya, pertama. Terus yang berikutnya lagi, saya ini dijadikan ibu saya. Itu jauh daripada solehah. Ibu saya itu adalah semacam wanita penghibur. Iya, dia itu terus karena bayar uang begitu, bayar uang kepada dirinya, maka jadi ibu saya. Tapi ibu saya ini sudah tidak original. Ya, tidak original. Original loh. Bom sampai. Pokoknya tidak original itu. Masya Allah. Terus akhirnya gitu. Masya Allah. Oh begitu. Jadi ibu mak kamu, iya, saya tahu informasinya karena dia itu bayar karena wanita penghibur, dia dibayar sekian, terus kan kemudian dijadikan semacam istri. Jadi tidak faktor solehahnya, tidak faktor solehahnya. Terus yang berikutnya lagi, saya tidak pernah diajari ilmu agama sama sekali oleh bapak saya. Maka Umar bin Khattab, ya Walid, bapak, di sini. Kau mengatakan anak kamu durhaka sama kamu, langsung Walid diulangi lagi. Kamu mengatakan anak kamu durhaka sama kamu, pergi kamu dari sini. Langsung sama Umar bin Khattab, ini suruh pergi bapak yang tadi. Jadi di sini cerita ini maksudnya adalah ternyata ada orang tua yang durhaka sama anak-anaknya. Ada orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Yaitu yang pertama memberi nama tidak baik. Membuat apa itu menjadi calon-calon ibu. Ibu itu penting. Jantungnya rumah tangga. Ibu baik, ibu solehah, ibu ahli tahajud malam, ibu ahli zikir. Maka anak-anaknya hebat-hebat dan kualitas. Tapi kalau ibu-ibunya tidak baik, ibu-ibunya hubud dunia, ibu-ibunya pikirannya hanya nafsu yang dituruti, maka sekali-kali susah untuk menciptakan anak-anak yang baik. Betul atau betul?
Ini harus dicari. Maka oleh karena itu Bapak-bapak Ibu penting kuncinya. Dan sekarang ini agak repot mencari ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang hebat, ahlul ilmi, seneng ngaji seperti ini. Susahnya Masya Allah. Susahnya Masya Allah. Susah, betapa sangat susahnya. Karena zaman sekarang ini. Ya. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama. Maka kata Umar bin Khattab pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji. Umar bin Khattab pernah melihat ada seseorang yang keluar dari rumah membawa dosa seberat gunung Tihamah. Gunung Tihamah di Mekah. Gunung itu kan ya logika gunung. Logika gunung itu berapa ribu ton. Anggap saja gunung Siklop. Orang membawa dosa seberat gunung Siklop. Anggap saja Siklop. Karena kalau di Mekah Tihamah, kalau di Indonesia Siklop, di Papua Siklop. Orang membuat dosa seberat gunung Siklop. Terus kemudian dia rupanya datangi majelis ngaji. Majelis ngaji seorang ulama, sahabat yang istimewa pada saat itu. Dia ngaji di majelisnya itu. Kemudian setelah ngaji dia pulang. Umar bin Khattab dinampakkan oleh Allah. Rupanya dosa yang seberat gunung Tihamah sudah dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini barokahnya ngaji, barokahnya hadir di majelisnya ulama. Maka Umar bin Khattab mempunyai makalah, la tufariku majalis ulama. Janganlah engkau menjauh daripada majelis-majelisnya ulama, karena kata Umar bin Khattab, karena tidak ada suatu tanah, tidak ada suatu buq'ah akram indallah, tidak ada tempat, tidak ada suatu tanah yang lebih dimuliakan di sisi Allah kecuali majelis-majelis ilmu, kecuali majelis-majelis ilmu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya ngaji. Karena ngaji ini ruhnya Islam. Bapak-bapak ibu, ngaji ini ruhnya Islam. Sekarang kita ini ruhnya Islam semakin bergeser. Ya, bapak-bapak ibu, saya mau tanya. Jangan mau tanya sama ibu, tidak tersinggung ya. Nah, kitab sucinya ibu-ibu itu apa sih? Kitab sucinya apa ibu-ibu? Oke. Kitab sucinya ibu, kitab sucinya ibu-ibu apa? Al-Quran. Ibu-ibu lebih paham mana membaca Al-Cepos sama Al-Quran? Ibu-ibu lebih paham membaca Al-Quran atau Al-Majallah? Makanya pentingnya ngaji. Bagaimana menjalal Quran amamu saqal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan mengantarkan surga. Barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran akan menjerumuskan dirinya masuk neraka. Rubbatal Quran wal Quran yal'anuh. Banyak orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran hanya melaknat dirinya saja. Maka pentingnya ngaji, bapak-bapak ibu. Pentingnya ngaji. Kalau bapak-bapak ibu masih ada kesempatan ngaji, bapak-bapak ibu ngaji. Kalau saya izin menyampaikan, kiai kami itu ngaji. Kalau orang umum itu setiap akad itu belum ngaji tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran. Itu ngaji tafsir jarak jauh, ibu. Orang yang datang ada yang jarak jauh ngaji tafsir Al-Quran. Kalau sekarang muridnya Mbah Kiai Memo namanya Gus Bahak. Pernah dengar Gus Bahak? Itu teman saya, itu muridnya Kiai saya Kiai Memo. Ya, itu juga ngaji kitab-kitab seperti itu. Itu kreasi santri-santri saya dilekkan itu. Artinya supaya biar jarak jauh tetap ngaji. Makanya kalau bisa bapak-bapak ngaji walaupun jarak jauh ngaji. Tapi kiai-kiai yang benar-benar punya sanad begitu. Jangan kiai yang akal-akal, ya, yang punya sanad keilmuannya jelas ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman sekarang ibu-ibu kalau mau datang ke kiai sana, Mbak Yememon atau kemana, ke Sarang atau ke Gus Bahak jauh, atau mungkin ke Sentani jauh, ya jauh. Saya kesini saja dulu sudah pernah kesini, saya harus minta Sherlock. Sekarang kita Sherlock model. Tapi sampai ke sana tadi, loh, kok nggak ada orangnya? Sherlock tadi salah,
saya ke sana tadi. Lu salah ini. Tanya ke sini. Ya Allah, ya Rasulullah. Walaupun Sherlock salah juga. Saya pernah Sherlock. Tujuan Anda di sebelah ternyata kuburan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ngaji. Ini pentingnya ngaji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tujuan yang kita ingin capai dalam dalam mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan kitab ini di kitab saya ini membaca kitab sedikit tentang bagaimana agar supaya kualitas nur di dalam dada kita ini tetap terjaga. Saya ingin menyampaikan ini kitab namanya kitab Hikam. An Ali karramallahu wajhah qultu ya Rasulullah. Kalau Imam Ali pernah menyampaikan, ya Rasulullah, manakah jalan yang tercepat saya bisa usul kepada Allah? Artinya semakin saya mendekatkan kepada diriku kepada Allah. Dan yang paling termudah ya Rasulullah. Wa afdalu adalah dan yang paling utama jalan ini menuju kepada Allah. Qala ta'ala ya Ali, wahai Ali, hendaklah kamu bimudawamati zikri. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin agar supaya kita cepat untuk takarrub kepada Allah, maka hendaklah kita mempunyai rutinitas berzikir kepada Allah. Bapak-bapak ibu-ibu, di antara rutinitas zikir adalah membaca Al-Quran yang rajin. Bapak-bapak ibu-ibu, Al-Quran kalau bisa yang rajin. Ya, punya rutinitas baca Al-Quran. Kalau bisa jangan lupa membaca Yasin setiap hari. Kalau di sini ada Yasin Fadilah apa enggak ibu ya? Yasin Fadilah. Kalau bisa Yasin Fadilah. Mungkin yang lain Yasin. Kalau di pondok kami di Sarang itu yang lain Yasin. Tapi kalau hari Selasa sama hari Jumat Yasin Fadilah. Sebab Yasin Fadilah baca satu kali itu pahalanya sama dengan 41 kali baca Yasin. Itu Al-Quran. Baca Yasin itu pahalanya kan sama dengan hatam Al-Quran 10 kali. Kalau Yasin yang biasa. Tapi kalau Yasin Fadilah berarti kita hatam berarti apa? Kalau 10 kali 40 berarti 400 kali. 400 kali hatam Al-Quran. Makanya kalau bisa jangan lupa baca Yasin Fadilah. Makanya kalau bisa kalau ada keluarganya yang wafat, kalau bisa bacakan Yasin Fadilah sebab pahalanya luar biasa. Dan Al-Quran yang lain. Yang berikutnya lagi mudawamati zikri, yang rajin zikir. Terus yang berikutnya lagi apa yang perlu dirajinkan zikir? Membaca surat Al-Ikhlas. Kalau kuat, bapak-bapak ibu punya rutinitas membaca Al-Ikhlas 100 kali dalam sehari semalam. Dalam keterangan yang lain diterangkan dalam hadis, kalau kamu baca 50 kali sehari, maka kalau kamu punya dosa-dosa 50 tahun diampuni oleh Allah. Lah kalau 100 berarti lebih. Lah kalau lebih keluarga kamu yang akan diampuni oleh Allah. Kau punya bapak, ibu, kakek, nenek diampuni oleh Allah berkat punya anak-anak saleh-salehah yang membaca Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat meninggal dunia, malaikat beribu-ribu turun untuk ikut menyolati, ikut mengantarkan di kuburan, ikut membahagiakan di kuburan. Terus kemudian malaikat Jibril tanya, ada apa Jibril? Kenapa malaikat turun banyak? Karena ada umatmu namanya Muawiyah. Ini Muawiyah bukan bin Abi Sufyan, Muawiyah yang lain. Rajin membaca Al-Ikhlas. Maka oleh karena itu dia turun, malaikat-malaikat turun untuk mensolatkan dan sebagainya. Maka bapak-bapak ibu, pentingnya mudawamah zikir dengan Al-Ikhlas ini. Kalau ibu-ibu rajin baca Al-Ikhlas minimal 100 kali dalam sehari semalam, maka kalau bapak-bapak ibu nanti wafat, yang akan menyolati bapak-bapak ibu tidak hanya manusia, malaikat-malaikat itu turun menyolati bapak dan membahagiakan, mengantarkan sampai di kuburan nanti sampai hari kiamat. Pentingnya orang punya rutinitas baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas berapa? 100 kali. Itu juga 100 kali ya. Maka oleh karena itu penting membaca Al-Ikhlas. Logikanya kalau Al-Ikhlas itu 100, kalau 3 kali saja pahalanya berapa? 3 kali Al-Ikhlas pahalanya berapa? Hatam Al-Quran 3 kali. Nah kalau 100 berarti hatam berapa?
ora karo karuan, akeh hitung dhewe ya. Punya rutinitas baca Al-Ikhlas. Yang berikutnya sholawat. Kalau bisa ya sholawat itu 1000 kali, minimal 1000 kali. 1000 kali ambil yang pendek-pendek, sholawat. Mungkin ada tahiyah 100, yang lain 900, yang sholawat saja. Ya, yang pendek-pendek sallallahu alaihi Muhammad, ya, punya jadi 1000. Sebab apa? Kalau orang punya rutinitas baca sholawat 1000, itu satu, dirinya tidak akan mati illa wa yubassar bil jannah. Dirinya tidak akan mati kecuali dirinya akan dikasih kabar gembira masuk surga. Makanya ada orang mati dalam keadaan senyum, mati dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sujud. Karena dia bahagia. Kalau dia datang dikasih tunjuk surga, dia malah cepet, secabut nyawa, cepet cabutnya. Dia senyum bahagia karena melihat tempatnya di surga. Karena para cinta ke sholawat. Tapi kalau dia tidak punya rutinitas, dia dikasih tunjuk tempatnya neraka. Itu tempat kamu neraka sana. Dia ketakutan. Makanya nanti bentuk wajahnya itu adalah bentuk wajah yang menakutkan. Karena dia ketakutan tempatnya di neraka itu. Maka Bapak-Bapak Ibu rutinitas membaca sholawat 1000 kali. Terus yang berikutnya lagi adalah orang yang rajin baca sholawat 1000 kali itu, maka dirinya janjinya Rasulullah, orang yang rajin baca salat 1000 kali zahamaka dibukatifai, maka akan berjejer bersanding dengan pundakku, berjejer bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca salat 1000. Kalau bisa Bapak-Bapak Ibu, kalau habis sholawat itu baca zikir itu jangan hanya terus berhenti untuk diri sendiri. Baca zikir katakanlah sholawat 1000, baca Al-Ikhlas 1000. Ya Allah, barokah Al-Ikhlas. Ya Allah, berkah salat, limpahkanlah keberkahan kepada kami, keluarga kami, anak turun kami, zahiran wa batinan. Semoga kami dikuatkan iman Islam kami. Semoga kami dijadikan menjadi orang dilindungi dari bala musibah. Ya Allah, anugerahkan kami husnul khatimah. Minta poin-poin yang utama seperti itu. Minta seluruh keturunannya. Keturunannya jangan anak, keturunannya sampai yaumul kiamah. Jadi keturunannya berhebat-hebat. Amin Allahumma. Yang selanjutnya adalah terus punya rutinitas zikir. Kata Rasulullah SAW. Waqala kullu nasihat Allah. Ya Rasulullah, semua orang punya rutinitas zikir ya Rasulullah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taqumu sa'ah hatta la yaqo ala wajhil ardi may yaqul Allah. Tidak akan terjadi kiamat di muka bumi ini kalau di muka bumi ini masih ada orang zikir Allah. Artinya la ilaha illallah, dalam artinya Allah. Jadi Bapak-Bapak ini orang-orang ahli zikir begini. Jadi kita baca salat artinya Allah. Baca Al-Quran artinya Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Artinya Allah. Terus kemudian Faqala lain, kaifa azkur ya Rasulullah? Bagaimana cara kami zikir ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ghammid ainai. Kalau kamu mau berzikir untuk punya sanad. Jadi sanadnya ini dari Allah. Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah kepada Imam Ali. Imam Ali kepada ulama-ulama sampai sekarang ini. Pejamkan kedua matamu, dengarkan dariku zikir la ilaha illallah 3 kali, baru kemudian ikuti aku zikirnya la ilaha illallah dan aku mendengarkannya. Jadi caranya begitu Bapak-Bapak Ibu. Caranya adalah kita punya zikir la ilaha illallah, sudah punya pahala, tapi belum punya sanad. Belum punya sanad yang mata rantai sama Rasulullah sampai kepada Allah. Nah, caranya adalah seperti itu. Dengarkan 3 kali, pejamkan kedua matamu. Setelah itu, saya memejamkan mata, kamu pejamkan mata, la ilaha 3 kali. Setelah itu ikuti saya 3 kali itu. Maka itulah cara zikir. Makanya caranya zikir Bapak Ibu minimal, maka kata Mbak Tim, nakal-nakal orang jangan sampai meninggalkan zikir la ilaha 3 kali. Tapi la ilaha yang begini nih. La ilaha illallah. Jadi pejamkan mata. Alhamdulillah saya punya sanad sampai kepada Rasulullah. Saya dari kiai saya Mbak Inumun juga ada sanad yang seperti itu. Ada sanad yang Kiai Musadi, Syekh Yasin Al-Fatih Mekah sampai kepada Rasulullah. Saya tadi mau fotokopi doanya itu, saya mampir ke Pak Yai Nur Salim, tapi katanya fotokopinya rusak.
Makanya jadi saya cuma fotokopi cuma tinggal berapa. Mungkin ada berapa dikasih ke sini ya. Oke. Itu kalau bisa Bapak-bapak Ibu, jadi saya sekarang yang berkenan mengambil sanad torekoh, sanad zikir la ilaha illallah yang ada sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi saya membaca la ilaha 3 kali, Bapak-bapak Ibu mengikuti saya 3 kali. Caranya nanti kalau bisa setelah la ilaha illallah 3 kali baru dilanjutkan sehari semalam. Minimal kita punya zikir la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah. Tapi dihayati. Kenapa kok la ilaha illallah? La ilaha dada ini penuh dengan Tuhan-Tuhan tandingan. Kalau kita lebih mencintai suami melampaui cinta kita Allah dan Rasulnya, berarti suami ini telah menjadikan Tuhan tandingan. Kalau kita lebih mencintai harta benda daripada cinta kita kepada Allah Rasulnya, berarti harta benda kita menjadi Tuhan tandingan. Kalau kita lebih mencintai sapi kita, kambing kita, jabatan kita daripada cinta kita kepada Allah Rasulnya, berarti itu Tuhan-Tuhan tandingan. Maka jadikanlah Allah dan Rasulnya yang lebih kita cintai, sebagaimana hadis yang pertama saya sampaikan, tidak akan sempurna iman seseorang manakala aku tidak lebih dicintai daripada kedua orang, daripada orang tuanya, anak-anaknya, semua manusia. Bapak-bapak ibu mau saya mau kasih zikir la ilaha illallah. Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hadrati Syekh Jamil Salih Ali Masjid Mujibir la hadrati Syekh Ali Masjid Syekh Sinal Jamil Sarf Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada orang-orang tua kita semuanya, muslimin muslimat, dan kepada wali-wali Allah di alam semesta. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Jadi bapak-bapak ibu-ibu pejamkan mata ya, nanti pejamkan mata saya membaca jadi perhatikan la ilaha illallah itu masukkan kepada apa dada kita yang kiri karena detak jantung kita ini ada di sini. Di sini kita kuatkan Allah. La ilaha illallah. Saya baca 3 kali, setelah 3 kali ibu-ibu bapak-bapak membacanya, kami mendengarkannya. Ya Allah, niat. Aku minta berpikir ini bagaimana dan pikirnya para guru-guru kami semua sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kata. La ilaha illallah. Nanti dulu 3 kali, bapak-bapak ibu 3 kali baru gitu ya. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hamdan sabbillahi wa ta'ala. Kemudian bagi jahil Sultan kalau sallallahu alaihi wasallam al-Fatih dengan al-Hafiz Nasr al-Haq wa al-Surat al-Mustaqim wa ala wasallih haqqa qadrihi wa azim. Allahumma ya Allah, Allahumma qawwi imanana wa islamana. Allahumma qawwi imanana wa islamana. Allahumma ya Allah qawwi imanana wa islamana ahlina wa dzurriyyatana wa jamil muslimin wa ya Allah wahfatna ahlina wa dzurriyyatana ya Allah min al-afat wal balad wal makr wal asad najwa min sawal qadim min kufar ya Allah waj'alna Allah ya Allah
اللهم اجعلنا أهلنا ذرية يا الله من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من أهل الشرور واكتب لنا ولهم الصحة والعافية واكتب لنا ولهم الصحة والعافية والسلام والبركة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك يا الله لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا طاعتك ونسألك يا الله عزة الدنيا والآخرة عزة الدنيا بالإيمان والمعرفة عزة الآخرة باللقاء والمشاهدة إنك أنت سميع قريب مجيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Menambahkan sedikit Bapak-Bapak Ibu tentang zikir la ilaha illallah. Mbak Hashim Asy'ari itu pernah punya amalan. Mbak Hashim Asy'ari punya amalan, jadi amalannya tahassona bihisni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 6 kali sampai sholat. Sudah tak fokus. Ya, sambil dibagi-bagi Ibu. Sambil dibagi-bagi. Enggak apa-apa ya. Dibagi-bagi. Saya kira mungkin demikian. Ada di fotokopi dinasti. Fotokopi nggak semua? Hah? Apa itu? Fotokopi dinasti. Tinggal berapa? Kasih sama ibu sama ibu. Sama bu ketua sama bu ketua. Nanti di fotokopi ya, Bu Mir. Bu ketua dikasih. Bu ketua. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.